Selanjutnya kita akan masuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan mohon bisa ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diteruskan dengan lagu Mars Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak. Yang terhormat Profesor Dr. Wiwi Utami, Ibu Dr. Nurul Hidayah, Ibu Dr. Hari Setiawati, Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT, Bapak Nur Ali SHI. Dengan ini izinkan akan dilakukan sambutan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sawarni Hasibuan MT sebagai Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Kepada Ibu Dr. Sawarni Hasibuan MT, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa bertemu walaupun di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tetap dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan penghormatan terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Nur Ali SHI ya, selaku manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa. Selamat pagi Pak, salam kenal. Kemudian kepada Ibu Kaprodi Akuntansi, Bu Dr. Hari Setiawati, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini akuntansi aktif ya. Kemudian ada Kakak RPM Akuntansi, Ibu Dr. Nurul Hidayah. Alhamdulillah hari ini. Kemudian Prof. Wiwi Utami juga pembina BMT ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir di antara kita. Kemudian peserta Bapak Ibu peserta PKM series akuntansi pada hari ini yang berasal dari BMT Ahsana Berkah Sentosa ya Pak. Benar ya. Kemudian katanya tadi ada yang dari pesantren Madinah Pandeglang, kemudian juga ada dari alumni Universitas Mercu Buana yang menjadi wirausaha muda ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kemudian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti siang nanti ya, sekalian ya. Dan sukses acaranya. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sawari Hasiwan MT selaku Kepala Biro Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Manajer BMT Ahsana Berkah Sentosa kepada Bapak Nur Ali SHI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Prof. Tawarni dan juga Ibu Prof. Dr. Haja Wiwi Utami sebagai direktur ataupun pimpinan dari BMT Ahsana Berkah Sentosa, dan juga para narasumber dan panitia serta seluruh peserta daripada seminar pada hari ini yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada semuanya. Mudah-mudahan berbicara mengenai keuangan di dalam Islam, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan kepada kita semuanya perihal agar kiranya semua transaksi kita didasarkan atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Islam sangat menghargai hak-hak daripada umat-umatnya, sehingga di dalam bertransaksi harus berdasarkan hukum Allah yang sangat berkeadilan dan tidak ada yang dirugikan. Dan itu saja, kami mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih sekali lagi.
kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Alia Sai selaku manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSCCA, sekaligus membuka acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM Unggul dengan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Syariah dan Akuntabilitas. Dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Kepada Ibu Dr. Hari Setiawati, AKMSCCA, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC Aulia Kartini Miranti. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Ibu Profesor Dr. Bibi Utami, AKMS, CA, CME, SRS, Manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa, Bapak Nur Ali, SHI. Kemudian dari dekanat saya tidak melihat, ya tidak ada kan ya. Ibu Kabiro, PPM, dan P, UMB, Ibu Dr. Sawarni Hasibuan, Koordinator KKRPM, Ibu Dr. Nurul Hidayah, KMSICA. Kemudian para peserta UMKM, anggota BMT, serta UMKM lainnya bukan anggota BMT, termasuk dari Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah tadi. Kemudian ada lagi peserta mahasiswa mungkin. Bapak Ibu tim PPM yang di catatan di saya ada 7 tim ya, kalau tidak salah. Di sini saya melihat ada Ibu Sinta yang menghubungi saya, Ibu Afiesi, Ibu Fitri, Ibu Nur Hasanah, Ibu Minanari, Bu Dina Monalisa, dan lain-lain mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu lainnya yang hadir di sini, kemudian MC, moderator, kemudian pendik mungkin nggak ada, yang host. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan memberi nikmat sehat kepada kita semua sehingga dimudahkan hadir dalam acara ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, pemimpin terbaik di muka bumi ini. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Acara ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Peserta dalam kegiatan ini adalah UMKM anggota BMT serta UMKM lainnya bukan anggota BMT. Juga ada mahasiswa. Jika dilihat dari topik PM kali ini yaitu UMKM unggul dengan pengelolaan keuangan berdasarkan syariah dan akuntabilitas, maka ini topik yang sangat menarik ya, dan memang bukan hanya tren-tren syariah, bukan, tapi memang sangat penting ya. Bukan mengikuti tren, sangat penting. Semoga peserta memperoleh pengetahuan terutama tentang transaksi syariah yang benar-benar syariah, yang terbebas dari riba, hingga tidak melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga ribawi. Karena ini urusannya dengan akhirat ya. Semoga memberikan manfaat dan semoga peserta setia mengikuti ya, walaupun tadi katanya ada yang masih di jalan dan seterusnya. Semoga bisa concern dan fokus mengikuti acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi peserta. Dengan mengucap basmalah, saya buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nur Ali, saya serahkan sertifikat penghargaan kepada BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Maaf, yang dalam hal ini diwakili oleh manajer Bapak Nur Ali, SHI. Mohon diterima dengan baik, Pak.
Ini sertifikat tanda tangani oleh Dekan FEB Dr. Erna Sofiana Imaningsi SEMS. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kami terima dengan baik dan terima kasih atas penghargaannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, semoga berkah ya. Sebelum memulai jalannya acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Nur Ali SHI. Kepada Bapak Nur Ali SHI, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka acara pada hari ini, dan juga ini sebagai penutupan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir, dan juga memiliki manfaat yang besar untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Nur Ali SHI yang telah memimpin doa. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber di dalam breakout room. Kepada Bapak dan Ibu peserta, panitia akan memindahkan Bapak dan Ibu peserta ke room A dan room B. Silakan Bapak dan Ibu peserta menunggu, dan jika ada tulisan permintaan join breakout room, harap diklik join. Ini langsung aja Bu Sinta. Oke, Dari mungkin ya, moderator itu gimana? ya, silakan. Bu Mary dulu ya, Bu Mary. Ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Pagi ini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri dalam room ini. Kalau tidak salah ada 4. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, SEMSI. Namun sebelum beliau nanti memberikan materi mengenai perencanaan keuangan syariah dan UMKM, ada baiknya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Beliau saat ini merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Dan beliau adalah lulusan S1 dari Universitas Mercu Buana ini sendiri, dan S2-nya adalah lulusan Universitas Indonesia.
Saat ini beliau aktif di EVP Department Capital Market di PT Lotus Andalan Sekuritas. Jadi selain beliau mengajar sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai seorang yang bergerak di bidang sekuritas. Kepada Ibu Nur Hasanah, SE MSI, kami persilahkan. Jadi kita akan bahas baru dari tahap perencanaan dulu ya, perencanaan keuangan syariah untuk UMKM. Nanti selanjutnya lebih detailnya lagi akan ada pembahasan dari rekan-rekan pemateri selanjutnya, dan juga mungkin ada beberapa sesi kita bisa lebih dalam ya. Oke, kita masuk untuk agendanya, yaitu kita akan membahas sedikit membahas mengenai kondisi UMKM di Indonesia saat ini, kemudian peluang dan tantangan UMKM ya. Baru kita masuk ke dalam dasar perencanaan keuangan konvensional dan syariah. Jadi kita harus tahu juga bedanya apa sih antara konvensional dengan syariah. Kemudian untuk menjalankan perencanaan keuangan tentunya kita harus mengetahui apa sih tujuan syariah tersebut ya. Jadi masuk ke dalam agenda juga. Kemudian masuk ke dalam konsep harta menurut Islam. Jadi sampai sini aja pembahasan mengenai perencanaan keuangan syariah. Nanti mudah-mudahan di acara sesi selanjutnya kita bisa lebih dalam lagi untuk masing-masing poin-poin yang akan dibacakan ya, akan dipresentasikan. Oke, baiklah. Kita masuk ke dalam kondisi UMKM saat ini ya. Kita lihat di sini ada gambar piramida ya. Piramida ini menunjukkan kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat di sini dari pelaku bisnis ya, pelaku bisnis yang ada di Indonesia umumnya, UMKM itu menempati pilar paling bawah, menjadi based on, menjadi landasan terkuat gitu. Jadi sangat penting mengapa kalau kita lihat pemerintah kita selalu menggaung-gaungkan UMKM gitu, peningkatan UMKM karena memang sudah teruji ya. Dari jumlah UMKM menurut data di tahun 2019 itu ada 65.000 ya, 65 juta UMKM. Jumlah tenaga kerja yang terserap itu sekitar 97% ya. Kemudian sumbangannya juga menempati paling tinggi ya, di sini bisa kita lihat di slide breakout. Kenapa? Ya, grafiknya mungkin bisa agak turun sedikit Ibu Cinta ya yang share. Ini agak bawahnya agak kurang kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi dari omset tahunnya itu sampai dengan untuk usaha mikro, di mana omset per tahunnya sampai dengan 500 juta, di sini menempati 98,74 dengan aset sampai dengan 500 ya untuk usaha mikro. Selanjutnya untuk usaha kecil itu dengan omset sampai dengan 300 juta sampai dengan 2,5 M, di sini menempati 1,15%. Jadi kalau dilihat dari yang UMKM-nya sendiri aja, usaha mikronya itu yang paling kuat, di mana modal itu tidak lebih dari 500 juta. Ya. Kalau untuk omset yang lebih besar dari 10, hanya menempati 0,01% saja. Ya, next, boleh. Nah, ini grafik ya. Grafik perkembangannya terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Ini dari data 2016 hingga data 2019 ya. Jumlah UMKM itu mencapai 465 juta usaha. Sementara jumlah tenaga kerja yang dapat terserap itu menjadi sekitar 97% di UMKM. Dan sumbangan UMKM untuk PDB di tahun 2019 itu naik sebesar 22,98%, yaitu nominalnya 7,3 triliun. Jadi bisa dibayangkan betapa besar peran serta dari UMKM ini untuk menyumbangkan PDB bagi negara ya. Selanjutnya Ibu. Akan tetapi ada beberapa fakta ya menarik mengenai UMKM ini.
walaupun UMKM ternyata memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan Indonesia, namun ada beberapa tantangan gitu ternyata, ya. Tantangannya itu ternyata hasil di next ya mungkin. Next slide. Ya, di sini tantangannya ada beberapa tantangan, terutama dari sisi permodalan. Ya. Nah, dari sisi permodalan ini banyak UMKM yang terkendala dari sisi modal. Ketika mereka akan mengajukan pembiayaan, juga kesulitan. Karena apa? Karena banyak masuk lagi ke sumber daya yang kedua. Kemudian masuk lagi ke masalah hukum. Banyak pelaku UMKM tidak paham karena mereka berpikirnya lebih simpel ya. Jadi untuk hukum-hukum itu ada kendala-kendala kurang memahami. Kemudian untuk akuntabilitas, pencatatan itu juga, dan akses ya otomatis akses juga terbatas sehingga ini menjadi tantangan. Belum lagi fasilitas infrastruktur. Misalnya sekarang era gadget, kadang-kadang pelaku UMKM juga tidak bisa karena sibuk ya. Orangnya kadang-kadang kan hanya pelakunya dia juga yang melakukan usaha sehingga dia tidak sempat gitu untuk melakukan marketing, dan keterbatasan juga infrastruktur terutama untuk yang usia-usia lanjut ya, sehingga itu menjadi tantangan yang cukup besar. Nah, dalam acara webinar kali ini mungkin nanti akan dibahas tersendiri mengenai akuntabilitas, mengenai sisi permodalannya, mengenai sisi sumber daya manusianya, kemudian akses dan infrastrukturnya, bagaimana membuat packaging segala macam. Biasanya kita ada dalam beberapa seri ya dalam webinar. Nah, ini secara terpisah disampaikannya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah peluang, tantangan, kemudian tadi ya termasuk di dalam tantangan, kita mulai masuk ke dalam pengelolaan keuangannya. Oke, kita masuk ke mengapa UMKM butuh pengelolaan keuangan. Nah, tadi kalau kita lihat ke atas sebelumnya, akses. Ketika tidak ada pengelolaan keuangan, tidak ada pencatatan, sehingga itu semua menjadi tertutup. Bagaimana bisa mengelola keuangan kalau kita tidak melakukan pencatatan, gitu kan? Nah, ini yang menjadi banyak sekali kendala-kendala yang sering saya temui atau teman-teman mungkin rekan-rekan dosen juga ketika melakukan pengabdian masyarakat, banyak sekali pelaku UMKM yang ternyata tidak melakukan pencatatan gitu. Jadi bagaimana mau mengelola kalau tidak ada pencatatannya gitu. Nah, menurut data dari Forbes itu ternyata 8 dari pelaku UMKM itu gagal di tahun kedua. Ya karena banyak kendala yang tadi di atas, kemudian tidak mereview lagi hasilnya. Nah, itu akhirnya menjadi kendala. Nah, kami di sini mencoba untuk memberikan sharing, gimana sih, bagaimana mencatatnya, apa aja sih poin-poinnya, gitu kan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu dari sisi pelaku UMKM. Kemudian untuk saat ini itu ternyata UMKM menjadi salah satu sektor yang tertekan di era pandemi saat ini. Jadi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sempat merilis bahwa sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang tertekan. Di samping sektor-sektor yang lain ya, ada beberapa sektor seperti sektor rumah tangga, kemudian sektor korporasi, sektor keuangan ya. Kita bisa lihat itu banyak sekali. Ya seperti pandemi ini mobilitas kan sangat terbatas sehingga banyak usaha-usaha yang tutup gitu. Nah, di sini harus dicermati bagaimana gitu, siasatinya bagaimana gitu kan. Nah, di sesi-sesi seperti ini kita berharap ada masukan atau timbal balik dari rekan-rekan pelaku bisnis sehingga kita bisa mencarikan solusi, kemudian membahas kembali masalah-masalah yang terjadi ya. Kemudian selanjutnya kita mulai masuk ya ke perencanaan keuangan. Nah, bagi seorang muslim ya, setiap aktivitas kita harus memiliki hubungan antara urusan dunia dan ukhrawi ya, bisa dibilang seperti itu. Sebab seorang muslim meyakini bahwa Islam is a way of life gitu. Jadi Islam adalah
agama yang kafah, yang mengatur semua aspek kehidupan besar dan kecil, pribadi dan sosial, ya, spiritual dan material. Sehingga ketika kita melakukan perencanaan keuangan dari sangat-sangat basic, itu semua sebetulnya menjadi satu kesatuan, gitu. Kenapa kita bahas dulu perencanaan keuangan konvensional? Sehingga kita menghidupkan nilai-nilai Islam dalam setiap perencanaan keuangan kita. Walaupun mungkin secara perhitungannya memang kita lihat secara konvensional ya, tapi kita akan masukkan unsur-unsur keislaman kita dalam situ dan tidak lepas. Karena kita sudah meyakini bahwa Islam is a way of life. Nah, di sini kalau kita berbicara finansial, itu ada dasar-dasar perencanaan keuangan ya. Financial planning itu apa sih gitu sebetulnya? Financial planning adalah proses. Jadi ya kita harus ingat itu adalah proses mencapai tujuan keuangan. Nah, itu yang kata-kata proses mencapai tujuan keuangan. Jadi belum tercapai, tapi ketika untuk mencapainya ini kita butuh suatu proses. Prosesnya apa ya? Kita melakukan perencanaan tadi. Jadi saya dulu ya sempat menjadi perencanaan keuangan ketika saya menghadapi beberapa klien, mereka itu enggak menyadari bahwa kita nih baru melakukan proses loh, belum hasil gitu. Jadi mereka merasa bahwa datang dengan seorang financial planner, mereka langsung bisa mendapatkan solusinya atau keuangannya langsung tertata. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Kalau the way of life-nya ya, lifestyle-nya tidak berubah, ya bagaimana mau memperbaiki gitu perencanaan keuangan. Jadi kalau kita bisa bilang baru prosesnya saja, proses mencapai tujuan keuangan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur, gitu. Pertanyaannya Kepada siapa nih? Ini, Bu. Saya ya. Nah. Iya. Izin bertanya, Bu, katanya. Sebentar lagi kan bulan Ramadan atau puasa nih. Kenapa kok cenderung keuangannya jadi boros? Padahal kan pengeluaran sedikit juga. Gitu, Bu, pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini mungkin lebih ke lebih tepatnya sih namanya? Mungkin ke Bu Nur Hasanah ya kayaknya. Ke mungkin. Plan keuangan. Iya. Itu apa ya? Bu Nur Hasanah mau jawab dulu? Boleh deh, langsung saya jawab aja sambil nunggu yang lain kali ya Bu Mary ya. Iya, boleh silakan. Misalnya ditanya kenapa tadi kok cenderung borong keuangan jadi boros ya? Kan apa tadi ya? Bulan puasa, padahal pengeluaran juga sedikit gitu. Nah, ini saya agak redundant nih, kalau pengeluaran sedikit otomatis nggak boros gitu. Makanya balik lagi ke yang Ibu Mary sebutkan tadi bahwa harus dicatat perasaan. Jadi nggak bisa kita pakai perasaan. Realnya bagaimana kalau memang pengeluaran sedikit nggak mungkin boros gitu. Jadi jangan sampai cuma perasaan aja, tapi sebetulnya kantong atau kartu tuh ngegesek terus gitu. Jadi cash-nya nggak keluar karena perasaan cash-nya nggak keluar, tapi ada gesekan sehingga tagihannya jadi besar gitu. Nah itu yang mesti di checklist. Makanya ada namanya kalau di financial planner ada namanya medical check up juga gitu, financial check up. Jadi dilihat dari posisi saldo kita berapa, terus kemudian aset kita apa aja, kemudian dari pendapatan kita. Nah, yang paling penting itu adalah pengeluaran. Kalau UMKM mungkin pendapatan masuk berkali-kali ya. Kalau karyawan tuh yang biasanya pendapatan sekali gitu. Pengeluaran tuh banyak banget gitu kan. Nah, itu kadang-kadang memang harus adanya pencatatan. Balik lagi semuanya harus dicatat. Kalau kita cuma pakai perasaan, saya terapin ya ke beberapa nasabah. Perasaan nggak gini. Coba didetailin. Begitu didetailin, oh iya ya ternyata pengeluaran yang ini gede banget gitu. Yang sekedar mungkin pengeluaran kayak sosial ya, pengeluaran sosial deh. Misalnya nongkrong-nongkrong sama temen gitu, nggak enak hati diajak ketemuan di mana gitu kan. Padahal cuma mesen boba doang gitu kan. Boba doang tapi sama cuman kentang goreng doang gitu loh. Seperti itu ketika doang-doang itu digabungkan akhirnya jadi besar gitu. Nah, saya rasa mungkin di situ. Tapi memang balik lagi tetap harus dicatat. Jadi tetap kayak yang Bu Maryam tadi sebutkan bahwa pencatatan. Jadi enggak UMKM itu kan udah bisnis. Kita pribadi perorangan juga harus melakukan gitu. Jadi ada kontrol. Oke, dari saya itu aja kali Bu Maryam. Mungkin kalau mau menambahkan silakan. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu peserta, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Mohon diingatkan kembali
Bapak dan Ibu peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Demikianlah acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema UMKM Unggul dengan pengelolaan keuangan berdasarkan syariah dan akuntabilitas. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya, Aulia Kartini Miranti, selaku MC dalam webinar pengabdian masyarakat pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta, dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.